Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Abu Bakar Salati. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya nanti minta waktunya untuk ibu-ibu 40 menit. Siap, nggih? Nah, di sini saya akan membahas tentang hipertensi. Ibu-ibu di sini ada yang sudah tahu hipertensi itu apa? Darah tinggi. Ya, betul sekali. Hipertensi itu darah tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hipertensi, pencegahannya nanti bagaimana, terus tanda gejalanya nanti apa saja. Saya mulai nih. Yang pertama hipertensi. Hipertensi adalah kenaikan tekanan darah melebihi normal. Jadi biasanya normalnya 120 per 80. Kalau hipertensi itu biasanya 140 per 90 itu sudah dikatakan hipertensi. Itu kenaikan melebihi normal, yaitu sistoliknya lebih dari 140 mm air raksa. Diastoliknya itu lebih dari 90 mm air raksa. Biasanya yang mengenai hipertensi ini ada yang biasanya tekanan darahnya 100 per 90 kayak gitu kan. Kalau 120 per 90 mas pusing atau yang lainnya itu sudah dikatakan hipertensi. Itu nggih, jelas nggih? Nah, dari sini selanjutnya ada penyebab dari hipertensi. Penyebab dari hipertensi itu banyak sekali. Yang pertama ada stres. Terus ada usia, ada diet, ada merokok, ada obesitas, ada alkohol, faktor keturunan, dan faktor lingkungan. Nah, stres ini juga stres pikiran juga bisa, stres batin juga bisa. Faktor keturunan, misal bapak ibu kita ada yang mempunyai tekanan darah tinggi, yang hipertensi. Nah, itu kita juga harus hati-hati. Bisa jadi nanti kita juga terkena hipertensi. Itu ya. Yang selanjutnya ada tanda gejala dari hipertensi. Tanda gejalanya itu banyak sekali. Yang pertama ada gelisah, kepala pusing, sering pusing. Gelisah itu kok nggak bisa tidur setiap malam, kok gadang terus, nggak bisa tidur, dia dinamakan gelisah. Terus kepala pusing. Kepala pusingnya itu biasanya di bagian belakang sini itu pusing banget. Terus ada jantung berdebar-debar. Tekanan darah lebih dari 140 per 90. Gangguan penglihatan. Ini lihat dari sini sampai sana mas kayak ragu, kayak iku apa sih, kayak gitu. Harus hati-hati. Terus nafsu makannya itu menurun. Sulit konsentrasi, mual dan muntah. Misal kita diajak bicara A, kamu jawabnya B sampai C, itu berarti sulit konsentrasi. Itu ya. Selanjutnya ada pencegahan dari hipertensi. Yang pertama, menghindari makanan berlemak dan mengurangi asin. Kebiasaannya nek oga asin, oga mantap, biasanya seperti itu. Berlemak itu memang enak sekali, cuman ya kita harus dijaga. Menghindari makanan dengan bahan pengawet, terus sosis-sosisan kayak gitu itu harus dikurangi. Menjaga berat badan agar tetap stabil, makan banyak, tidak dikontrol makanan semuanya, jadi berat badan naik, tidak tahu nanti bisa jadi mengakibatkan hipertensi. Menghindari minum-minuman keras, menghindari merokok, istirahat yang cukup. Biasanya untuk bapak-bapak itu tidak bisa menghindari merokok sama istirahatnya yang kurang. Istirahat yang bagus itu sehari semalam nggak bisa itu 8 jam. Terus ada komplikasi terhadap hipertensi. Ini banyak sekali komplikasinya, yang terutama itu stroke. Kebanyakan orang stroke itu punya tekanan darah tinggi. Kebanyakan ada yang punya 100 lebih. Nah itu kalau nggak kuat sarafnya itu nanti menyebabkan stroke. Terus ada gagal jantung, kerusakan gagal ginjal, kerusakan jaringan otot, terus tadi sudah jelaskan kebutaan. Hipertensi sendiri itu bisa menyebabkan kebutaan
padahal hal sepele tapi dia menyebabkan makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Makanan yang harus dimakan oleh penderita hipertensi karbohidratnya itu beras, kentang, singkong, terigu, makanan yang diolah tanpa garam. Tanpa garam itu apa? Biskuit, mie, kue kering itu tidak bisa garam. Terus protein hewani, daging, ikan, telur, susu juga harus dilihat, tidak boleh kebanyakan. Protein nabati, semua kacang-kacangan yang diolah tanpa garam dapur. Sayuran, semua sayuran yang segar dan sayuran yang diawetkan tanpa garam. Buah-buahan, semua buah-buahan segar. Lemak, minyak, margarin dan mentega tanpa garam. Bumbu, semua bumbu segar dan kering yang tidak mengandung garam. Jelas nih, ini makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Lalu ada makanan yang tidak dianjurkan, yang tidak boleh bagi penderita hipertensi. Seperti apa? Seperti biskuit, makanan yang dimasak dengan garam bubuk, terus ikan asin, keju, kornet, telur asin, pindang, dendeng, terus udang itu nggak bisa, itu jangan. Terus kacang tanah, kacang yang dimasak dengan garam dapur. Sayuran yang diawetkan dengan garam, sayuran kaleng, asinan. Terus ada durian, buah yang diawetkan dengan garam dan soda. Terus ada margarin dan mentega biasa, bumbunya seperti garam dapur. Bumbu yang mengandung garam dapur itu tidak bisa jangan. Untuk di sini ada yang ditanyakan. Udah jelas semuanya? Jelas ya? Kalau udah jelas semuanya, di sini gantian saya yang akan bertanya nih. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai apa itu hipertensi, penyebabnya itu apa saja, tanda gejalanya itu apa saja. Untuk di sini apa sih hipertensi itu? Ada yang bisa menjawab? Kenaikan tekanan darah melebihi normal. Oh iya, betul sekali. Kenaikan tekanan darah melebihi normal, yaitu biasanya 140/90. Terus di sini saya akan bertanya lagi, apa sih penyebab dari hipertensi itu? Gelisah dan mudah tersinggung. Penyebab dari hipertensi? Penyebab hipertensi apa? Diet, merokok. Nah, penyebabnya itu ada diet, ada merokok, ada stres gitu. Tanda gejalanya. Tanda gejalanya gelisah Nah, dan mudah tersinggung. tanda gejalanya ada gelisah, mudah tersinggung. Itu tanda gejala apa? Tanda gejala jadi hipertensi. Terus yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya hipertensi itu apa? Mengurangi asin. Nah, mengurangi asin. Nek masak iki ojo sing asin-asin. Terus di sini saya akan bertanya yang terakhir, komplikasi dari hipertensi itu apa saja? Oh, Nah, komplikasinya yang pertama ada stroke. Terus kebutaan. Nah, komplikasi dari hipertensi itu bisa menyebabkan stroke sama kebutaan. Gitu. Jadi intinya kalau kita sudah memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, sebisa mungkin mengurangi garam. Terus istirahat cukup. Tadi saya sudah menjelaskan tanda gejala dari hipertensi, kepala pusing, gelisah. Kita harus sering-sering periksa ke bidan atau tetangga yang bisa tahu tekanan darah. Itu ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah jelas? ya Kalau jelas. sudah saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.